Banyaknya konten hoak tentang Megawati yang isi pertiwi di berbagai platform media sosial membuat para fans tentu harus lebih berhati-hati, lebih jeli, dan pintar-pintar untuk menyaring konten yang memuat tentang Megatron. Kalau para fans Megawati yang isi pertiwi begitu mudah percaya dengan berbagai konten, tentu saja mereka terancam untuk ya tersesat dan termakan oleh narasi hoak. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai tentang Megawati yang isi pertiwi, tapi bukan tentang bagaimana nanti permainan dari Megatron bersama Manisa BBSK di Liga Turki atau kasta kedua Liga Turki pada musim ini, bukan juga tentang bagaimana peluang Megatron untuk bermain di Livoli tahun 2025. Kita akan membahas yang menurut saya sesuatu ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat krusial bagi para fans atau para penggemar Megawati yang isi pertiwi. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai konten hoax yang berkaitan dengan Megatron di berbagai platform media sosial. Dan di tema ini atau di video ini kita ngomongin tentang apa saja ciri-ciri konten hoax yang berkaitan atau menyangkut tentang Megawati yang isi pertiwi, termasuk di YouTube, kemudian di Facebook, kemudian di platform media sosial lain. Kenapa ini sangat penting atau sangat krusial? Karena ya seperti di konten-konten saya sebelumnya, saya kan sudah membahas bahwa ada banyak konten mengenai Megawati yang isi pertiwi yang sifatnya itu adalah sesat, hoak, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan membuat banyak fans dari Megawati yang isi pertiwi itu percaya dan mereka termakan hoak. Menurut saya ada beberapa tanda atau beberapa ciri yang menunjukkan bahwa konten yang memuat tentang Megawati yang isi pertiwi itu merupakan konten hoak. Yang pertama, atau ini adalah tanda pertama dari konten hoax tentang Megatron, itu adalah judul yang digunakan oleh konten kreator itu sangat bombastis dan tidak ada rujukan resminya atau tidak ada referensi yang pasti dan juga tidak ada bukti yang valid. Sebenarnya kalau kita bicara tentang judul yang bombastis, ini merupakan sesuatu hal yang lazim kalau memang ada datanya, ada buktinya, ada referensinya, dan juga ada rujukan yang valid. Kita ambil contoh misalnya, kalau Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Brasil, tentu saja pemberitaannya akan sangat bombastis. Atau kalau Timnas Indonesia berhasil menjadi juara di Olimpiade, tentu saja itu merupakan sebuah hal yang sangat di luar ekspektasi, sehingga tentu saja berbagai konten akan sangat bombastis. Tapi bombastisnya itu tentu saja akan diiringi atau akan diimbangi dengan rujukan yang jelas, dengan bukti yang valid, dengan referensi yang pasti, sehingga kontennya itu tidak akan hoax. Beda cerita dengan konten yang judulnya bombastis tapi tidak menyertakan atau tidak mencantumkan sumber pasti, referensi yang valid. Tentu saja ya teman-teman bisa untuk skip saja, karena konten kreator yang membuat judul seperti itu, kalau ditanya dari mana sumbernya atau disuruh mencantumkan bukti berupa misalnya potongan media, kemudian podcastnya, kemudian sumber yang lain, tentu saja mereka akan kesulitan, sehingga ya teman-teman harus lebih jeli lagi. Yang kedua adalah ciri kedua konten sifatnya hoax itu adalah kalau hostnya atau pembawa acaranya atau konten kreatornya itu tidak menunjukkan muka. Disclaimer, tidak semua konten yang hostnya atau konten kreatornya itu tidak menunjukkan muka itu adalah hoax, karena ada juga konten kreator yang tidak menunjukkan muka tapi isi videonya atau apa yang dibahas itu adalah konten yang valid, karena ya memang tidak semua orang itu bisa untuk berbicara atau berani untuk menunjukkan wajahnya di depan kamera. Nah, ini juga ada kaitannya dengan nomor satu tadi, bahwa kalau pembawa acaranya atau hostnya itu tidak berani menunjukkan muka, tapi mereka mencantumkan sumber yang valid, mereka memasukkan data yang pasti, mereka memberikan referensi yang resmi di dalam kontennya atau di dalam videonya, baik berupa potongan media yang tentu saja media kredibel, kemudian juga potongan podcast, kemudian juga sumber lainnya yang valid, ya itu masih bisa dipercaya. Tapi kalau hostnya atau konten kreatornya itu tidak menunjukkan muka dan tidak di dalam videonya itu tidak mencantumkan sumber yang valid, sumber yang resmi, kemudian sumber yang bisa dipercaya dari media yang kredibel, tentu saja
sekali lagi keakuratannya, kemudian kebenarannya itu bisa dipertanyakan dan teman-teman bisa untuk skip saja karena ya daripada termakan hoax lebih baik mencari sumber yang lebih baik mencari konten yang memang mencantumkan sumber yang valid. Yang ketiga, ini ciri ketiga dari konten hoax tentang Megawati Hangisi Pertiwi itu adalah konten itu menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk suaranya. Sekali lagi, bukan berarti konten yang menggunakan AI itu adalah konten hoax, karena apa? Ada juga konten yang memang menggunakan AI, tapi konten kreatornya itu memasukkan sumbernya, memberikan referensi yang valid, memberikan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, baik berupa potongan media dari media lokal dan media luar negeri yang tentu saja harus kredibel, kemudian juga potongan podcast yang tentu saja podcastnya itu selaras, ya teman-teman bisa untuk mempercayainya. Tapi kalau sudah menggunakan AI, terus kemudian tidak ada sumber yang pasti dan judulnya lebay atau judulnya bombastis, ya teman-teman mendingan skip saja, karena daripada teman-teman termakan hoax dan akhirnya hanya memecah belah atau terjadi adu domba di tengah voli Indonesia, khususnya di tengah para penggemar Megawati Hangisi Pertiwi. Karena apa? Ya sekali lagi, saat ini konten yang memuat hoax tentang Megatron itu kan sangat banyak. Kalau kita bicara tentang konten yang hoax, sebelum nanti kita bahas di poin terakhir, poin 4 lah ya. Kalau kita bahas tentang konten hoax Megatron yang judulnya bombastis, itu kan memang sangat banyak tuh. Misalnya pelatih Fenerbahce iri dengan Megatron, padahal belum pernah ada pernyataan resmi dari pelatih Fenerbahce yang menyatakan bahwa dirinya itu iri dengan Megatron. Kemudian juga misalnya kedatangan Megatron di Turki itu membuat bandara lumpuh karena sambutan yang diberikan oleh masyarakat Turki itu mencapai puluhan ribu. Itu kan juga tidak valid. Karena apa? Ya Mega datang ke Turki itu kan sambutannya itu tidak seheboh yang diberitakan dan tidak membuat bandara lumpuh. Sehingga kalau teman-teman akhirnya percaya dengan narasi seperti itu, ya sekali lagi harus lebih jeli, karena itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan tuh. Belum lagi kalau kita bicara tentang Presiden Turki Erdogan yang memberikan pujian kepada Megawati Hangisi Pertiwi. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Turki. Begitu juga dengan istri Erdogan yang menyatakan bahwa mereka itu memberikan pujian kepada Megawati Hangisi Pertiwi. Begitu juga kalau konten itu memuat misalnya Zahra Gunes itu iri dengan Megatron. Nah, ini sudah tidak masuk akal. Karena apa? Ya sampai saat ini kan tidak ada pernyataan dari Zahra Gunes yang menyatakan bahwa dirinya itu iri atau tidak suka atau benci dengan Megatron. Belum lagi konten-konten dengan judul lain yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada sumber validnya. Nah, teman-teman bisa untuk skip aja daripada termakan hoax dan akhirnya panas atau memecah belah voli Indonesia. Nah, ini adalah poin terakhir dari ciri-ciri atau tanda konten hoax tentang Megawati Hangisi Pertiwi. Ini adalah poin terakhirnya, itu adalah ini yang paling krusial. Tidak ada sumber valid atau tidak ada bukti resmi atau bukti yang autentik atau bukti yang bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan tentang konten mengenai Megatron. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa saat ini itu kan ada banyak konten-konten yang sifatnya itu meninggikan Megawati sangat tinggi, ya. Contohnya tadi misalnya pelatih Guimares memuji Megatron, kemudian Megatron disambut di Turki sehingga bandara lumpuh, kemudian istri Presiden Turki itu memberikan pujian kepada Megawati Hangisi Pertiwi. Tapi itu hanya narasi-narasi aja, tidak ada bukti validnya. Nah, kalau tidak ada bukti validnya, ya sudah tidak usah dipercaya. Di konten saya sebelumnya, saya kan sudah membahas mengenai beberapa konten yang memang bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman semua kalau tidak ingin termakan hoax. Salah satunya adalah pemilik farm Korea, kemudian AM Station, kemudian Fin Sport Ribbon kalau tidak salah yang kemarin ditulis oleh teman di kolom komentar di akun saya. Kemudian ada Headshot Mega kalau tidak salah. Nah, itu bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan karena memang sumbernya kredibel. Kemudian juga mereka itu kan mencantumkan bukti-bukti yang valid, sehingga 4 channel itu, Farm Korea, AM Station, kemudian Fin
Ribbon kalau tidak salah, kemudian Headshot Mega itu ya bisa dijadikan sebagai rujukan bagi teman-teman kalau tidak ingin termakan hoax. Bukan berarti harus channel saya lah ya, enggak, channel saya itu masih baru, masih jelek banget, saya itu kan masih bodoh, sehingga ya teman-teman prefer lebih ke channel-channel itu juga tidak apa-apa. Yang penting kita sepakat bahwa volley Indonesia itu kan harus lebih baik. Yang penting kita juga satu suara bahwa segala hoax tentang Megawati yang seperti itu harus dihentikan, harus disudahi, karena ini sangat meresahkan, karena menyangkut pemain lain seperti Yola Yuliana, kemudian Tisha Amalia, kemudian Mediol Yogu, kemudian Arnita Putri, dan lain sebagainya, yang mereka itu di framing atau diberitakan itu tidak suka dengan Megatron, padahal tidak ada hubungan buruk, atau hubungan mereka itu kan sangat baik selama ini. Megatron sendiri kan juga sudah memberikan pernyataan yang sangat tegas agar para pembuat konten itu berhenti membuat konten yang hoax, karena menurut Megatron itu kan tidak dirinya itu kan mendapatkan efek, sementara untuk pembuat kontennya itu kan tidak menerima efek apapun dari konten yang mereka buat, yang kontennya itu hoax atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi gini, sekali lagi teman-teman, itu tadi 4 tanda konten hoax tentang Megatron. Yang pertama adalah judulnya bombastis dan tidak disertai bukti yang valid, kemudian juga penggunaan AI, pembawa acaranya itu tidak menunjukkan muka, dan konten itu tidak memuat bukti yang valid. Kemudian yang ketiga itu adalah suaranya itu menggunakan AI, dan di dalam kontennya itu tidak menunjukkan bukti yang konkret yang bisa dipercaya ya. Dan yang keempat itu adalah di dalam videonya itu, ini yang paling penting, tidak ada bukti valid. Karena apa? Semuanya itu kan harus dibuktikan dengan sumber yang valid, sumber yang resmi, sumber yang bisa dipercaya. Tapi ya balik lagi ke teman-teman semua, karena apa? Ketika sudah diberitahu itu adalah konten hoax, tapi kalau teman-teman fanatik buta, fans Megatron itu tidak rasional, ya percuma, sama aja, akan capek sendiri yang memberitahu. Karena apa? Meskipun sudah dikasih tahu bahwa itu adalah konten hoax, tapi kalau teman-teman justru menganggap bahwa yang memberitahu itu tidak suka dengan Mega, ya repot. Termasuk dengan saya. Kemarin itu kan saya membahas tentang Arnita Putri dan Mediol Yogu yang di framing jahat atau di framing negatif, bahwa mereka itu benci dengan Megawati yang seperti. Justru di kolom komentar saya itu ada komentar dari Volley-mania yang menyatakan bahwa saya itu adalah keluarga Arnita Putri. Nah kan tidak masuk akal. Tapi ya balik lagi, seperti yang diucapkan saya sebelumnya, semuanya tergantung ke teman-teman semua, mau percaya monggo, tidak monggo. Tapi yang pasti adalah kita sebagai Volley-mania harus rasional, harus bisa memilih konten yang kredibel, konten yang bisa dipercaya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, doakan ya karir Megatron di Liga Turki itu semakin baik, dan juga volley Indonesia atau timnas Indonesia itu semakin berprestasi dan tidak gini-gini aja. Oke, makasih, sampai jumpa.